Beranda Kisah adalah salah satu program podcast halaman rumah yang berisikan cerita pendek seputar kisah kasih kehidupan anak muda yang dibawakan oleh gue, Aisyri Hadatul. Listen and enjoy! Rani, anak si pengupas bawang, oleh Aziza Azahra. Si ibu pengupas bawang, entah sudah berapa tetes peluh dan air mata yang dikeluarkan si ibu hari ini. Usianya paling-paling baru berkepala 3. Anak-anaknya masih duduk di bangku sekolah dasar. Ada pula yang belum sekolah. Jemari yang berteman pisau setiap hari berakhir dengan kulitnya yang menjadi coklat. Atau beberapa baret luka telah membuktikan bagaimana keadaan keluarganya. Siang itu, Rani pulang sekolah dengan sebuah tugas pendidikan kewarganegaraan. Bu, Rani disuruh nulis Undang-Undang Dasar 1945 sama Bu Guru, katanya. Tulislah dengan hatimu, nak, ujar si ibu. Pakai hati bagaimana, Bu? Hati Rani gak kelihatan. Gimana sih, Bu? Rani yang masih duduk di kelas 3 SD kebingungan. Saat itu, si ibu hanya diam karena repot mendiamkan adik Rani yang sedari tadi merengek minta dibelikan mobil-mobilan. Sambil sesekali tangannya meraih bawang-bawang yang berhamburan keluar dari karung yang dari tadi ditendang-tendang adik Rani yang sedang ngambek. Rani diam. Meski usianya masih 7 tahun, pola pikirnya sudah mulai dewasa. Meski ia tak bisa banyak membantu ibunya, setidaknya ia bisa diam dan berusaha tidak menambah rasa pusing ibunya itu. Rani yang masih dirundung kebingungan tentang maksud perintah ibunya tadi, lantas pergi bermain sejenak. Di tanah lapang yang cukup gersang, telah menunggu 3 bocah seusianya dengan sekantung plastik karet gelang. Rani, kamu aja ya yang sambung-sambungin karetnya, kata salah seorang bocah perempuan teman Rani. Hah? Kenapa aku? Aku males jawab Rani. Kan kita bertiga yang beli ke warung tadi, sekarang gantian, kamu yang biar adil. Rani masih diam, cemberut. Gak mau. Kalau gak mau, gak usah ikutan main, ujar temennya yang lain. Dengan terpaksa, Rani menyusun satu persatu karet gelang. Sementara teman-temannya yang lain menunggu sambil bermain congklak. Rani iri. Dia juga ingin bermain congklak. Matanya sesekali mendelik, melirik ketiga temannya yang sedang asik bermain. Dia menyambung karet-karet itu dengan rasa terpaksa. Tiada senyum sama sekali di wajahnya. Hingga tanpa sadar karet yang dia sambung terlepas lagi. Pertama, karena dia salah menyambungkan. Kedua kalinya karena karetnya putus. Ketiga kali putus lagi. Terus saja begitu dengan alasan yang berbeda. Kadang alasan-alasan tersebut terulang. Kadang juga ada yang sengaja merecoknya, yaitu beberapa teman laki-lakinya yang berlarian di lapangan. Rani kesal. Dia sudah geram. Lantas ia membuang untaian tali karet setengah jadi itu ke tanah, bersamaan dengan karet-karet yang belum disambung di dalam kantung plastik. Semuanya berhamburan, jatuh berantakan. Teman-temannya memandang kesal. Kemudian mereka mengancam tidak akan berteman dengan Rani lagi. Rani mendengus kesal sesaat sebelum ia berlari pergi. Di rumah, ibunya masih bersama tumpukan bawang. Namun kali itu semuanya sudah beres terkupas. Terlihat si ibu tengah memasukkan bawang-bawang merah itu ke dalam karung. Rani masuk ke rumah tanpa menghiraukan ibunya di teras. Ibu mau kemana? Tanya Rani sesaat setelah ia duduk bermain bersama adiknya. 'Pergi ke Tengkulak, nak, mau kasihin bawang lah.'
Kan Rani sudah tahu setiap sore ibu pergi ke sana. Nanti aja ya bu, temani Rani main dulu sama adik. Rani mau main sama ibu juga. Gak bisa begitu Rani, jawab ibunya sambil bersiap. Ibu kan capek, sekali saja bu kasih bawangnya nanti malam aja. Ibu gak pengen istirahat dulu gitu? Gak apa-apa sayang, ibu gak capek kok, jawab ibu sambil mengusap pipi Rani. Kok bisa? Kan dari pagi ibu udah angkut bawang sekarung, terus kupasin bawang sampai sore, terus sekarang masih harus angkut bawang lagi. Enggak nak, ibu ikhlas insya Allah. Kemudian si ibu pergi sambil mengulas sebuah senyuman. Rani tertegun kebingungan. Ikhlas itu apa? Hanya itu yang terbesit dalam pikirannya. Esok adalah hari Minggu. Rani tidak belajar malam. Ibu membiarkannya bermain dengan adiknya. Meski Rani kadang terus berkutat dengan buku-buku pelajarannya, ibu sesekali mengalihkannya dengan membaca dongeng bersama. Bu, ibu sayang Rani kan? Tanya Rani dengan raut yang heran. Tentu saja, kenapa bertanya seperti itu? Bundanya Nabila melarang dia main, suruh belajar terus katanya karena sayang. Ibunya Arin juga bilang setiap sore Arin harus les, katanya karena sayang. Mamanya Vera juga, hari libur pun dia masih harus kursus bu. Mereka semua cerita ke Rani, dan mereka bilang itu semua karena ibu mereka sayang mereka. Lalu sekarang Rani ingin belajar terus, tapi ibu malah ajak Rani baca dongeng saja. Kenapa bu? Ibu hanya tersenyum sambil mengelus-ngelus rambut Rani dengan telapak tangannya yang coklat-coklat, sisa mengupas bawang tadi. Kemudian, ibu melanjutkan bacaan dongengnya. Remang-remang lampu di ruangan yang menjadi kamar, ruang tamu, sekaligus ruang belajar bagi Rani. Serasa begitu hangat dan harmonis. Tak terasa sudah pukul 8:30 malam. Rani mulai menguap. Dongeng ibu pun sudah tamat. Ibu lantas menyuruh Rani untuk segera sikat gigi dan tidur. Tapi Rani masih duduk diam saja, seperti sedang berpikir. Rupanya dia tengah menyimpulkan apa yang barusan ibunya sampaikan. Berarti Rani gak boleh ngeluh ya bu? Seperti si bawang putih yang selalu sabar walaupun dijahatin. Ujar Rani masih dengan mimik muka penuh keseriusan. Rani juga tidak boleh seperti bangau yang diceritain ibu yang pertama tuh, yang berbohong kepada ikan-ikan, bilang mau pindahkan ikan-ikan ke kolam baru, tapi malah memakannya. Bangau itu maunya senang sendiri ya bu? Lanjutnya, ibu hanya mengangguk. Setelah itu menggiring Rani ke kamar mandi untuk sikat gigi. Setelah itu, Rani rupanya belum puas juga. Ia masih terus berpikir, tapi ibu menyuruhnya untuk segera tidur. Keesokan harinya, kemalangan menimpa keluarga Rani. Ibu mendapat kabar bahwa ayah Rani jatuh dan tertimpa besi di tempat kerjanya. Beruntung, atasan ayahnya di proyek bangunan itu bilang bahwa biaya rumah sakitnya sudah ditanggung oleh pihak kantornya. Rani yang saat itu masih sangat polos, menangis tak henti melihat ayahnya yang berbaring lemah di ranjang rumah sakit. Ibu, ayah kan baik ya? Kerja cari uang buat kita, tanya Rani yang masih sesenggukan. Ibu hanya menjawab dengan anggukan. Kenapa Allah yang ibu bilang baik itu malah jahat sama ayah? Allah masa biarin ayah sakit kayak gini bu? Sebab Allah sayang ayah nak, jawab ibu sambil mengelus-ngelus kepala putri sulungnya. Rani diam, tidak seperti kebanyakan anak yang malah terus bertanya.
Penjelasan kepada Rani itu cukup singkat saja, dan sisanya ia akan berpikir sendiri.